Halo teman-teman semua, selamat malam. Di sini udah malam sih. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue bakal bacain sebuah cerpen yang baru-baru ini juga gue tulis. Judulnya Putra. Cerpen ini, cerpen apa? Drama. Oke, kita mulai. Aku seorang putra dari sepasang suami istri yang bahagia. Kebetulan namaku juga Putra. Umurku sudah menginjak 21 tahun, sebuah masa usia yang tidak bisa dikatakan remaja lagi. Aku tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih jalan hidupku. Maklum, anak laki-laki satu-satunya. Gak punya adik atau kakak, sehingga aku diharapkan untuk menjadi penerus usaha keluarga. Saat usiaku 7 tahun, waktu baru masuk sekolah dasar, aku sudah tidak pernah diizinkan lagi untuk bermain dengan teman sebaya. Padahal tahun-tahun sebelumnya aku masih diizinkan bermain dengan anak tetangga. Kamu sudah dewasa, berhenti bermain dan gunakan waktu untuk belajar saja. Begitu kata papa. Usiaku 13 tahun, papa dan mama sedang sibuk-sibuknya. Usaha kelontong mereka makin berkembang pesat, sering pulang pergi keluar kota sehingga mereka tidak bisa memantauku untuk belajar di rumah. Hingga kemudian mereka pun memanggil seorang guru privat. Belajar di rumah saja, papa udah carikan banyak guru privat untuk kamu. Begitu kata papa. Saat usia ke-17, ini kali pertama dalam hidupku melihat banyak orang di rumah. Mereka datang karena aku sedang berulang tahun. Ya, ulang tahun ke-17. Ulang tahun ke-17 ku dirayakan. Dan mereka yang aku maksud adalah teman-teman papa dan mama. Semasa hidupku, aku hanya memiliki satu teman. Dia adalah sebuah cermin. Tiap kali aku bertambah usia, tiap saat itu juga aku berdiri di depan cermin dan mengenakan baju hadiah pemberian papa dan mama. Dan di saat-saat seperti inilah, aku melihat versi diriku yang lain, yang bebas berekspresi dan pergi begitu saja ketika hari sudah berganti. Kini usiaku 21 tahun, papa sedang sakit, terbaring lemah di atas kasur di sebuah rumah sakit swasta yang harga kamar rawat untuk satu malam saja bisa mencapai 10 juta. Mama sudah tiada. Sudah 6 bulan berlalu sejak kepergian mama. Dan sejak itu juga papa mulai sakit. Wah, begini guys. Sorry. Usaha papa sedang putus asa. Banyak karyawan yang merasa sungkan untuk meminta upah karena tahu papa sedang berusaha berjuang melawan penyakitnya. Mereka paham betul berapa biaya sewa kamar papa. Lalu apa usahaku dalam menghadapi ini semua? Tidak ada. Aku yang terbiasa disuapi sejak dini, mana mengerti cara mengatasi masalah ini. Dewasa apanya? Aku biasanya hanya menangis saja. Teman tidak punya. Bisanya hanya berdiri di depan cermin dan tersenyum palsu saja. Saat ini, aku sedang berada di kamar papa. Sedang membuka lemari bajunya dan mengambil semua baju tidurnya. Ini perintah suster penjaga. Mengingat papa sudah lama mengenakan baju yang itu saja. Maklum, sudah tidak ada mama. Tidak ada lagi yang mengerti apa kebutuhan papa. Saat sedang merapikan baju papa, aku melihat sebuah album foto di atas meja rias mama. Meski kami tinggal satu rumah, aku selalu menjaga sikap untuk tidak memasuki kamar papa dan mama. Alasannya jelas, ini privasi mereka. Mereka juga tidak selalu masuk ke kamarku. Mereka juga menghargai privasiku. Ini kali pertama aku mengobrak-abrik kamar papa. Kali pertama juga
melihat album foto mama. Tanpa pikir panjang, aku mengambil album foto yang terlihat aku tuh. Aku mengambil posisi duduk di ujung kasur papa dan mama. Dengan perlahan, aku mulai membuka album foto itu. Ada sebuah tulisan di halaman pertama. Ini tulisan mama. Aku paham betul bagaimana caranya menulis huruf A dan huruf R. Teruntuk putra anak mama. Begitu bunyi tulisannya. Aku buka lagi halaman setelahnya. Terdapat dua foto besar berukuran 3R di sisi kanan dan kiri halaman. Di sebelah kiri terpampang jelas wajah papa yang masih muda. Lalu di sebelah kanannya ada foto mama yang juga masih muda. Mama cantik, begitu kataku pelan. Tidak ada tulisan atau pesan singkat di kedua foto tersebut. Maka aku buka halaman berikutnya. Ada foto pernikahan papa dan mama. Foto ini sepertinya diambil di sebuah rumah tua, rumah kakek sepertinya, karena ada wajah kakek. Mereka bahagia, begitu kataku masih dengan suara yang pelan. Foto pernikahan papa dan mama hampir mengisi setengah halaman dari album foto. Ya, mereka banyak sekali menyimpan foto pernikahan mereka. Seperti mereka ingin menunjukkan kepadaku bahwa mereka berdua amat sangat bahagia telah bertemu satu sama lain. Handphoneku berdering. Langsung aku sambar handphone yang di sebelah kanan dari posisiku duduk. Kulihat nomor telepon yang muncul di layar. Langsung aku angkat, begitu sadar bahwa nomor yang muncul adalah nomor rumah sakit. Halo, kenapa ya mbak? Tanyaku penasaran. Dari seberang telepon terdengar suara manis suster penjaga kamar papa. Maaf mengganggu waktunya mas. Tadi Pak Surya berpesan, kalau bisa dalam perjalanan pulang kembali ke rumah sakit, Mas Putra diminta untuk membeli 1 bungkus nasi goreng di Jalan Daun. Loh mbak suster, bukannya papa nggak boleh makan nasi goreng? Tanyaku bingung. Papa memang tidak boleh makan berminyak. Iya mas, katanya buat Mas Putra makan di sini nanti. Jelas suster penjaga. Oke deh mbak suster, tapi harus banget di Jalan Daun. Itu jaraknya jauh loh dari rumah sakit. Saya harus muter dulu. Iya mas, perintah Pak Surya harus nasi goreng di Jalan Daun. Ya udah deh mbak suster. Sebentar lagi saya berangkat ke rumah sakit. Titip papa ya mbak. Percakapan langsung ditutup setelah suster mengiyakan perkataanku. Setelah aku rasa semua kebutuhan papa sudah kurapikan, dan setelah melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8, aku pun bergegas menuju Jalan Daun, tempat penjual nasi goreng yang papa minta. Jalan macet seperti biasa, penuh dengan orang-orang yang bergegas ingin mengakhiri hari mereka, atau bahkan baru memulai hari mereka. Aku iri pada semua orang-orang ini. Mereka mempunyai tujuan. Setelah 45 menit bertarung dengan kemacetan kota, aku tiba di Jalan Daun. Terdapat satu gerobak dengan tenda terpal yang berdiri di bawah pohon rimbun. Gerobak itu bertuliskan nasi goreng. Tidak ada sesuatu yang spesial dan menarik dari gerobak ini, selain lokasinya yang berada di Jalan Daun. Tidak banyak antrian, hanya ada satu keluarga yang beranggotakan ibu dan kedua anaknya. Anaknya sudah besar, 2 orang laki-laki. Aku tahu saja bahwa mereka anak dari ibu itu. Mereka sedang berdebat hebat. Aku tak mau ikut campur, masalahku saja sudah berat. Aku turun dari mobil dan meninggalkan handphone di dalam mobil. Aku langsung memesan 1 bungkus nasi goreng lengkap dengan telur dadar tanpa micin. Perintah mama dulu, nggak boleh makan sesuatu yang ada micinnya. Mas-mas penjual langsung mengacungkan jempolnya, tanda bahwa dia mengerti pesananku.
Sembari menunggu aku duduk di salah satu kursi di bawah tenda tersebut, dari sini terdengar jelas pertengkaran keluarga itu. Isinya kurang lebih kekecewaan anaknya yang diperlakukan berbeda dengan adik-adiknya. Sepertinya yang marah-marah ini anak yang paling tua. Remeh betul alasan marahnya. Hanya karena perlakuan yang diterimanya berbeda dengan adik-adiknya. Betul-betul remeh. Tak lama datang seorang anak laki-laki, usianya sekitar 12 tahun. Bajunya kotor, penuh dengan sobekan di mana-mana. Dia memesan satu bungkus nasi goreng tanpa telur dan ayam. Hanya nasi yang digoreng. Aneh betul. Apa enaknya nasi yang hanya digoreng? Betul-betul aneh. Lagi-lagi mas penjual mengacungi jempol. Tanpa memberikan raut wajah keheranan, malahan penuh senyum dalam dan mengacungi jempol. Anak laki-laki tadi langsung pergi, entah menuju kemana. Keluarga yang tadi makin hebat betul bertekannya. Kali ini, si anak paling tua menyalahkan salah satu adiknya karena tidak hadir di acara kelulusannya. Aku yang mulai merasa risih, memutuskan untuk mengajak bicara abang penjual nasi goreng tadi. Mas, nggak apa-apa mereka berantem begitu di tempat umum begini? Tanyaku memulai percakapan. Ya nggak apa-apa mas, lagi sepi juga kok. Malah saya senang. Jawab abang penjual disertai ketawa kecil. Loh, kenapa senang mas? Kan berisik gitu. Kalau ngeganggu orang yang mau beli di sini gimana? Ya nggak apa-apa toh. Buktinya si masnya aja masih nungguin nasi goreng toh. Saya senang. Karena meskipun keluarga berantem begitu, tapi dulu mereka nggak pernah berantem. Mereka langganan di sini. Ibu itu punya anak satu lagi. Katanya dia jadi bos. Jawab abang penjual sambil tersenyum. Aku yang keheranan hanya bisa bergeleng. Kalau anak kecil yang tadi langganan juga? Iya mas. Dia sering beli nasi goreng di sini. Biasanya nasi goreng aja, nggak pakai telur dan ayam. Cuma ya biasanya saya kasih sih mas. Jawab mas penjual sekali lagi dengan senyuman. Kenapa dikasih mas? Kan dia nggak minta. Tanyaku lagi yang penasaran. Ya soalnya dia makan berdua sama adiknya. Saya kasihan mas, mana adiknya masih kecil. Jadi ya saya cuma bisa bantu begini aja mas. Jawab mas penjual kali ini tanpa tersenyum. Tertampar aku. Aku kira anak kecil tadi memang dengan sengaja hanya memesan satu bungkus nasi goreng biasa. Namun ternyata dia harus berusaha untuk menjaga agar adiknya tidak kelaparan. Ya udah deh mas, buat adik yang tadi kasih aja pesanan saya. Bikin 2 untuk adiknya juga. Saya nunggu lagi nggak apa-apa kok mas. Kasian, mereka udah kelaparan kayaknya. Wah serius nih mas, saya jadi gak enak gini. Tapi kok masnya kayak saya kenal ya. Kali ini mas penjual menoleh ke arahku. Ah, bapak bisa aja mentang-mentang saya oriental, wajah saya pasaran ya. Enggak mas, kayaknya dulu saya pernah lihat gitu. Bapak penjual gigih. Kayaknya bapak salah lihat deh. Saya baru kali ini kesini. Hehe, iya kali ya mas ya. Maaf ya mas ya. Soalnya dulu waktu saya masih muda, ada mas-mas yang mirip banget sama mas ini. Dulu dia sering kesini sama istrinya. Cuma setelah istrinya hamil besar, dia jadi jarang kesini, sebulan sekali aja. Cerita bapak penjual nasi goreng tadi. Aku yang penasaran dengan kisah bapak tadi makin ingin menggali informasi. Kira-kira bapak masih ingat gak ya siapa namanya? Bapak penjual langsung mengangkat kepalanya dan mulai mengingat-ingat. Saya lupa dikit mas. Kalau nggak salah namanya Mas Surya Putra. Jawabnya ragu. Aku yang mendengar nama papa disebutkan mulai paham kenapa papa menyuruh untuk membeli nasi goreng di jalan ini. Oh pantes, itu mah papa saya pak. Serius nih mas? Udah gede banget ya anaknya si ibu.
Gimana kabar bapak sama ibunya mas nih? Kok udah lama gak kemari sih? Bapak penjual tadi kembali tersenyum ketika mendengar pengakuanku tadi. Mama udah meninggal pak, 6 bulan yang lalu. Kalau papa masuk rumah sakit sehari setelah mama meninggal. Aku menjawab dengan nada setenang mungkin untuk menghindari bapak penjual terkejut. Innalillahi. Saya turut berduka cita ya mas ya. Maaf ya mas. Bapak penjual langsung menepuk punggungku pelan. Bapak sama ibunya mas dulu sering makan berdua di tempat ini. Dari zaman mereka masih pacaran sampai ya si ibu hamil besar. Mereka biasanya turun dari angkot di depan jalan itu, lari-larian kalau pas lagi hujan. Mereka harmonis banget mas dulu. Bahkan pas ibunya lagi mau lahiran, bapak sering cerita sama saya mas. Katanya belum siap jadi ayah. Bapak penjual bercerita dengan penuh senyum. Kalau diingat-ingat, bapak bahagia banget ketika ibu hamil. Jadinya saya ikut seneng. Semoga bapak cepat diberi kesehatan ya mas. Saya titip salam buat bapak. Iya pak, nanti saya salamin. Makasih banyak ya pak. Ketika percakapan aku dan bapak penjual berakhir, anak tertua dari ibu tadi langsung pergi meninggalkan tenda, meninggalkan ibunya yang menangis. Ketika jam menunjukkan pukul 9 lewat 20 menit, pesanan nasi gorengku pun siap. Aku langsung berpamitan dengan bapak penjual dan berjalan melewati anak kecil dan adiknya yang tadi memesan nasi goreng. Mereka makan dengan lahap. Keluarga tadi juga sudah pulang. Saat akan menyalakan mobil, aku mengecek handphone. Terdapat 9 panggilan tidak terjawab dari nomor rumah sakit. Aku panik. Aku langsung menyalakan mesin mobil dan mencoba menelepon kembali. Aku memacu mobil dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sudah mulai sepi. Rumah sakit tak kunjung mengangkat telepon, membuatku panik. Tak butuh waktu lama untuk sampai di rumah sakit, aku langsung parkir dan berlari ke dalam ruangan inap papa. Papa nggak ada. Aku bertanya pada suster penjaga di meja depan. Mereka bilang, papa sempat koma dan langsung dilarikan ke IGD. Keringat mulai bercucuran, nafasku mulai tak karuan. Aku semakin panik. Dalam hati aku berbisik, aku nggak siap kalau tanpa papa. Aku menunggu di ruang tunggu IGD. Ada Mang Iep yang baru saja datang setelah tadi ku telepon. Karyawan papa juga katanya dalam perjalanan. Mas, udah makan belum? Tanya Mang Iep. Aku yang sedang tak nafsu makan tidak menjawab pertanyaan Mang Iep. Makan dulu atuh mas, kata Mang Iep lirih. Iya mang, tadi sempat beli nasi goreng ada di mobil, juga aku tak bersemangat. Ya udah, mamang ambil dulu ya. Sini kunci mobilnya mas. Aku kemudian memberikan kunci mobil dan Mang Iep sigap berlari ke arah mobil. Tak lama setelah Mang Iep pergi, ada dokter yang keluar dari IGD. Tanpa pikir panjang, aku langsung menanyai kondisi papa. Dokter menatap mataku dalam-dalam, kemudian mengambil nafas berat sebelum mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan. Aku yang sudah bersiap dengan segala kemungkinan buruk, meremas sisi samping celanaku. Pak Surya sudah tenang mas. Beliau tersenyum di saat-saat terakhirnya, ucap dokter sambil memegang pundakku. Aku menangis. Papa tersenyum. Kami memang tak pernah akur. Bahkan hingga saat-saat terakhir ini, kami tak pernah sama. Setelah merapikan seluruh isi kamar papa dan mama, untuk yang terakhir kalinya, aku pun duduk di ujung kasur. Aku membuka album yang waktu itu sudah kulihat. Kali ini langsung kubalik ke halaman paling terakhir. Ada sebuah pesan memenuhi halaman tersebut. Pesan itu berisi, kamu suatu hari akan pergi ke Jalan Daun untuk membeli nasi goreng. Entah itu mama atau papa yang memintanya. Mama harap kamu memaafkan papa dan mama karena terlalu egois. Kami sadar bahwa
Kami hanya bahagia berdua. Kami tak sanggup menyalurkan kebahagiaan kami untuk mengasuh putra. Kami sadar, entah apa yang bisa mama lakukan supaya putra mau maafin mama dan papa. Kami akan selalu sayang putra, baik di dunia maupun di kehidupan berikutnya. Salam dari papa yang terlalu malu untuk bilang kalau papa sayang putra. Seketika air mataku mengalir. Tidak deras. Ini terlalu perih. Bahkan hingga akhir, mereka bahagia berdua. Dosa mereka hanyalah karena mereka terlalu asik berdua. Aku, putra mereka, hanya bisa tersenyum di depan cermin. Kawan lamaku. Abis, abis. Guys, gue saranin sih jangan minum sirup sering-sering ya. Gatel banget tenggorokan. Oke, segitu aja guys. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau punya anak, supaya mikir berkali-kali apakah sudah siap jadi seorang ayah atau ya masih pengen berdua aja. Jangan sampai anak kayak putra nanti udah gede tiba-tiba masih merasa orang tuanya itu nggak sayang sama dia. Padahal kan rasa sayang orang tua terhadap anak kan beda-beda. Buat yang mau baca versi tulisannya ini bisa aja langsung menuju ke link yang ada di deskripsi. Itu bakal diarahin ke blog gua, blog-blogan. Di sana juga ada cerita, beberapa cerita yang udah gua publish di sana. Silahkan dinikmati. Gua Raffi, terima kasih banyak udah dengerin gua cerita. Dadah.